yang telah kesempatan untuk bersama-sama belajar dalam kelas ini. Oke, langsung saja untuk materi kali ini insya Allah terkait dengan nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Nanti kalau ada waktu sekalian sama hukum mim sukun dan tanwin jika ada kelebihan waktu. Insya Allah. Baik, saya share dulu materi untuk hari ini. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Wardah. Baik. Oke, kita mulai. Ya, seperti biasa kita mulai dengan umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Oke, kita langsung saja materi pertama itu terkait hukum nun sukun dan tanwin. Nah, di sini hukum bacaan nun sukun itu terbagi menjadi 4. Yang pertama izhar, kedua ikhfa, ketiga iqlab, keempat idgham. Nah, untuk hukum yang pertama, nun sukun dan tanwin, yaitu izhar. Nah, izhar di sini. Oke. Izhar artinya jelas. Jadi, ketika nun sukun atau tanwin, bagian merah yang atas, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Salah satu huruf izhar ini ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Nah, sekali lagi huruf izhar itu ada 6. Ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka bacaannya jelas. Jadi tidak boleh digunnah atau tidak boleh disamarkan atau dipanjangkan, tapi jelas. Contoh di sini di bawahnya, kalau misalnya nun sukun bertemu dengan huruf izhar, di contohnya salah satunya bertemu dengan huruf ain. Nun sukun yang berwarna biru di bawah, kemudian setelahnya huruf ain. Nah, huruf ain ini adalah huruf izhar. Maka tadi izhar itu jelas, dibacanya jelas. Contoh, an'amta. An'amta. Bukan al-amta. Itu salah, karena masih samar. Nah, yang benar bahwa dia harus diperjelas, nunnya diperjelas, dimatikan dengan jelas, kemudian huruf setelahnya pun dibaca dengan jelas. An'amta, an'amta, an'amta. Oke, boleh sama-sama. 1, 2, ya. An'amta. Sampai 3 kali boleh. Oke. An'amta. 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 Jadi gitu. Barakallahu fiik. Ya betul Yun. Untuk kakak-kakak yang lain, kalau semisalnya bisa di on mic, boleh on mic ya Kak. Jika kita mencontohkan huruf-huruf itu. Nah, tadi
di catatan bagi izhar, hukum bacaan di izhar itu tadi kan nun sukun atau tanwin, setiap nun sukun atau tanwin setelahnya bertemu dengan keenam huruf tadi itu dibaca jelas. Nah, contoh yang lain selain an'amta, kita coba satu-satu ya. Oke. Lihat di sini. Jadi tadi huruf izhar ada 6. Nah, huruf-huruf ini harus dihafal nih. Biar ketika kita tilawah harian, kita udah tahu hukumnya. Jadi kalau kita udah tahu, jadi kita bacanya benar. Nah, nun sukun di sini contoh nun sukun, bukan tanwin, tapi nun sukun dulu. Nun sukun yang pertama bertemu dengan huruf hamzah. Di sini bacaannya tadi jelas. Man amana, bukan mal aman. Salah. Man amana. Kemudian huruf kedua bertemu dengan ha. Jadi nun sukun bertemu dengan ha. Min hadidin. Jelas. Min hadidin. Min hadidin. Kemudian ketiga bertemu dengan huruf kha. Man khaffat. Man khaffat. Man khaffat. Kemudian huruf ain bertemu dengan huruf ain. Nun sukun bertemu dengan huruf ain. Min alaqin. Min alaqin. Min alaqin. Kemudian bertemu dengan huruf gha. Ghain. Min ghillin. Min ghillin. Kemudian terakhir bertemu dengan huruf ha. Ini juga dijelas, bacaannya jelas. Ini man huwa. Man huwa. Oke, kita bacakan keseluruhan, nanti baru coba satu-satu. Man amana min hadidin. Man khaffat min alaqin. Min ghillin. Man huwa. 1, 2, ya. Boleh sama-sama. Bisa di on mic-nya. 1, 2, ya. Man Min hadidin. min hadidi. Min Man, hadidi. man khaffat. Man khaffat. Min alaqin. Min alaqin. Min ghillin. Min ghillin. Man huwa. Man huwa. Masya Allah, barakallahu fikunna. Selanjutnya kita langsung praktek satu-satu. Boleh Yuni dulu? Apa dah? Coba satu-satu ya. Oke. Oke. Tafadhal. Oke. Man amana. Man amana min hadid. Man khaffat min alaqi. Min ghilli. Man huwa. Masya Allah. Oke, catatannya ketika bacaan izhar, contoh tadi di min alaqin sama min ghillin, dia tidak boleh putus. Contoh putusnya seperti ini. Man alaqin. Salah. Min alaq. Min alaqin. Tidak boleh pantul juga. Min alaqin. Itu salah. Min alaqin. Yang betul min alaqin. Dipertahankan. Minnya dipertahankan sampai bertemu dengan huruf ain. Min alaqin. Min ghillin. Coba sekali lagi Yun. Yang dua itu. Oke. Min alaqi. Min ghilli.
Iya, yang huruf wa itu jelas lagi Yun. Min ghillin. Ghillin. Min ghillin. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah lebih baik, Masya Allah. Selanjutnya, Kak Ina ya. Boleh, Kak? Apakah Kak Ina bisa on mic? Kami dulu aja yang ada. Oke, kami boleh. Oh iya, ada kalian juga. Masya Allah. Tafadhol, Kak. Izin nggak buka kamera ya? Iya, boleh. Ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Man amana min hadidin man khaffat min alakin min gillin man huwa. Masya Allah. Untuk izharnya sudah bagus, sudah jelas. Cuma kita perhatikan lagi harokat tanda panjangnya, matnya. Walaupun nanti matnya dipelajari next. Tapi ini di bagian pertama, man amana. Coba sekali lagi, Kak. Man amana Ya. Terus tadi yang bertemu dengan huruf ain dan logo bisa sekali lagi, Kak? yang mana? Yang min gillin. Iya, sama Min min alaq. gillin. Min gillin. Ya. Yang atasnya? Min alam astagfirullahaladzim. Min alaki. Iya, Masya Allah. Min alaki. Betul. Min alaqin. Tanwin. Min alaqin. Min alakin. Nggak ada tanwinnya. Min alakin. Iya. Betul. Masya Allah. Barakallahu fi kamia. Terima kasih, Wardah. Iya. Oke, ada Kaningsih juga. Bisa on mic, Kak? Oke, tafadholi, Kak. Bismillah. Man amana min hadid man khaffat min alakin min ghillin man huwa. Masya Allah, udah bagus untuk izharnya. Jadi setiap nun sukun bertemu dengan huruf izhar itu jelas. Cuma tadi catatan sedikit untuk makharijul huruf qaf min alaqin. Jadi ketika dia kasroh atau kasrotain tetap tebal min alaqin, bukan min alakin biasa. Min alaqin. Boleh sekali lagi, Kak? Min alakin. Min alaqin. Min alakin. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik, Kak Ningsih. Kak Ina ya, Kak Ina bisa on mic. Oke, atau Kak Ina ya, next saja ya. Kita lanjut dulu. Jadi untuk izhar, tadi jelas bacaannya. Ini contoh nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Tadi hurufnya ada 6, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Jadi bisa dihafal biar untuk mempermudah kita dalam membaca tilawah harian. Oke, selanjutnya kita coba lihat contoh tanwin. Tadi nun sukun, sekarang tanwin. Nah, kalau tanwin sama bacaannya jelas. Kita coba lagi. Ya, untuk tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Yang pertama, hasidin idza. Hasidin idza. 1, 2, iya. Hasidin idza.
Oke, contohnya sampai 3 kali. 1, 2, ya. Hasidin idza Hasidin hasidin idza hasidin idza Oke, Masya Allah. Selanjutnya, tanwin dhammah. Dhammatain bertemu dengan huruf H. Salamun hiya. Salamun hiya. Salamun hiya. 1, 2, ya. salamun hiya salamun hiya salamun hiya. Oke, Masya Allah. Selanjutnya bertemu dengan ain tanwin. Jannatin aliyatin. Jannatin aliyatin. Jannatin aliyatin. 1, 2, ya. jannatin aliyatin jannatin aliyatin Jannatin aliyati. Masya Allah. Selanjutnya Alqa'an hisaban. Alqa'an hisaban. Alqa'an hisaban. 1, 2, ya. atau hisaban atau hisaba Oke, selanjutnya huruf ghain. Ajrun ghairu mamnunin. Ajrun ghairu mamnunin. Ajrun ghairu mamnunin. 1, 2, ya. Ajrun ghairu mamnunin. Ajrun ghairu mamnunin. Ajrun ghairu mamnunin. Oke, Masya Allah. Huruf terakhir, huruf kha. Tanwin atau kasroh tanwin yang bertanda merah bertemu dengan huruf kha. Dzarratin khairan. Dzarratin khairan. Dzarratin khairan. 1, 2, ya. Dzarratin khairun. Dzarratin khairan. Dzarratin khairun. Oke, Masya Allah. Saya coba semua dulu, baru satu-satu. Hasibin idza. Jadi jelas ya. Din i. Kemudian munhi in'a. Nggak boleh til'a atau mulhiya. Nggak boleh. Langsung jelas. Tin'a anhi runno tinkho. Hasibin idza. Salamun hiya. Jannatin aliyatin. Ata'an hisaban. Ajrun ghairu mamnunin. Dzarratin khairan. Oke, kita langsung praktek. Boleh kami dulu? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. hasidin idza salamun hiya jannatin aliyatin atau hisaban ajrun ghairu mamnuni.
Zarratin khairon. Lagi yang bagian itu Zarratin. Boleh sekali lagi Kak di bagian. Zarratin khairon. Oke, Masya Allah, senang sekali, sudah betul, jadi izharnya udah bagus, sudah jelas. Barakallahu fiik, Kak. Kaknya. Udah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya Kak Ningsi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasidin idza salamun hiya jannatin aliyatin aqaan hisaban ajrun ghairu mamnun dzarratin khairan. Masya Allah, Insya Allah udah mudah ya untuk izhar jadi jelas. Untuk Kak Ningsi sudah betul juga. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Kak Yuri, ada Kak Yuri. Kak Yuri, apakah bisa on mic? Oke, tafadhol Kak. Boleh dicoba. Masih mute Kak Yuri. Iya, Sorry suaranya astaga. Maaf ya baru gabung jadi nggak apa-apa kalau banyak salah. Iya, nggak apa-apa Kak. Tafadhol. Bismillah. Hasidin idza salamun hiya jannatin aliyatin ata'an hisaban ajarun ghairu mamnuni dzarratin khairan. Masya Allah. Sedikit catatan ya Kak Yur. Jadi di bagian huruf tanwin bertemu dengan huruf wo. Di situ dijelas lagi, lebih jelas lagi ajrun ghoi, bukan ajrun ghoi. Tapi diperjelas lagi ajrun ghairu mamnunin. Boleh coba Kak? Ajrun ghairu mamnuni. Oke, Masya Allah, sudah lebih baik. Kemudian yang di bagian baris ketiga, ya jannatin aliyatin. Tadi nunnya, nun tasydidnya tidak panjang, jadi jannatin, bukan jannatin. Boleh dicoba lagi, Kak? Jannatin aliyatin. Masya Allah, barakallahu fiik, sudah betul, Kak Yuri. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya boleh Yun. Nanti lagi susah jaringan katanya. Oke. Kak Tiara. Oke. Kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Hasidin idza salamun hiya jannatin aliyatin ata'an hisaba ajrun ghairu mamnun dzarratin khairan. Masya Allah, barakallahu fiik Kak Tiara. Sedikit saja catatan. Jadi kalau misalnya kalau dari Ustazah Wardah itu katanya ketika huruf apapun, misalnya ini izhar, tanwin bertemu dengan huruf izhar itu tidak boleh terputus. Contoh yang terputus seperti ini. Bukan terputus, pantul. Anahisa itu tidak boleh. Atau ajarun ghoi. Walaupun cuma sedikit saja pantulnya tetap tidak boleh. Jadi dipertahanin.
pertahanin nunnya atau tanwinnya. An hisaban. Ajrun ghairu. Tidak boleh ajrun ghairu atau dzarratin khairan. Boleh dicoba lagi Kak Oke, untuk boleh. huruf Yang mana ha, itu? kha. Ha, ghain kha. 3 baris bawah. 3 baris bawah ya. Mulai dari ha, ghain, kha gitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. An hisaban. Ajrun ghairu mamnun. Dzarratin khairan. Oke, Masya Allah. Sudah lebih baik. Barakallahu fika Tiara. Selanjutnya kita lanjut dulu materinya untuk izhar. Wah, Yuni sudah hadir. Yuni nanti coba di bagian hukum bacaan selanjutnya ya, insya Allah. Oke, siap. Kita lanjut hukum bacaan berikutnya yaitu ikhfa. Mau dibantu share, Wardah? Tidak apa-apa Kak. Aman ya? Ya aman insya Allah. Ya, oke. Selanjutnya hukum bacaan ikhfa. Nah kalau izhar tadi sebelumnya jelas hurufnya ada 6. Sekarang ikhfa itu samar, tidak boleh diperjelas gitu bacaannya. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Nah hurufnya ada 15. Di sini bisa dilihat. Pertama huruf da, selanjutnya ja, fa, ta, sya, sa, za, za, o, mo, so, ka, o, fa, vo. Nah, ke-15 huruf itu ketika sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, maka dibacanya samar. Jadi ini contoh di bawah, wa mil syarrin. Bukan wa min syarrin, itu salah. Itu jelas. Kalau jelas itu hurufnya izhar. Kalau ini hurufnya ikhfa, nun sukun setelahnya huruf shin, maka samar, nggak boleh nempel banget nunnya. Jadi bukan wa min, tapi wa mil sya. Jadi kalau definisi dari ikhfa itu ketika ujung lidah kita itu dipisahkan dari gusi, jadi nggak boleh nempel ke gusi kita. Nah, jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, maka mulut kita harus bersiap-siap untuk melafazkan huruf selanjutnya. Jadi nun sukun ketika sebelumnya nun sukun ketemu dengan huruf ikhfa, maka nun sukun ini samar-samar ke huruf selanjutnya. Nah, di sini contohnya huruf shin, maka samar-samar ke huruf shin gitu. Wa milsya. Wa milsya. Jadi nunnya nggak diperjelas tapi disamarkan ke huruf setelahnya yaitu huruf shin gitu ya. Jadi tadi ulang lagi ikhfa itu samar, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa maka bacaan makhrajnya itu samar. Hurufnya ada 15 tadi. Oke, kita langsung ke contoh di sini. Contoh yang pertama, wa mil syarrin. Wa mil syarrin. Oh ya, untuk matnya nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, huruf shin itu 2 harokat. Wa mil syarrin. Wa mil syarrin. Oke, sama-sama. 1, 2, ya. Wa min Syarrin. min syaril doang. Iya, betul. Boleh 3 kali. Kita doanya.
Wamil. Wamil Wanisha. Wanisha. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Kita lihat lagi contoh untuk bacaan ikhfa. Oke, kalau untuk ikhfa tadi intinya samar, kemudian 15 huruf tadi. Kalau kita bisa menghafal itu lebih bagus. Ya. Huruf-hurufnya tadi ada 15. Oke. Sepertinya tidak bisa. Oke. Untuk ikhfa ini, tadi contoh satunya yang pertama tadi ketemu dengan huruf shin. Nah, ketika huruf ikhfa ini catatannya bertemu dengan huruf kaf atau qaf itu berbeda. Nah, kalau bertemu dengan huruf qaf, dia agak tebal. Coba share screen semoga bisa dicoba. Nah, kalau bertemu dengan huruf qaf, dia tebal, beda dengan huruf kaf dan lainnya gitu. Kaf, shin, kemudian ta, mal, taba, atau ingkana. Itu samar dan tipis. Nah, kalau bertemu dengan huruf qaf, maka dia dipertebal walaupun huruf qafnya kasroh. Nah, di sini huruf qaf dan kaf beda caranya walaupun sama-sama ikhfa. Yang pertama huruf nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka bacaannya wa in kunta. Nah, di sini juga untuk bagian pertama, kata pertama wa in kunta itu 2 ikhfa. Pertama nun sukun bertemu kaf, yang kedua nun sukun bertemu dengan ta. Wa in kunta. Wa in kunta. Wa in kunta. Yang kedua, nun sukun bertemu dengan ko. Nah, kalau ko, karena makhrajnya ko itu tebal atau isti'la, maka nun sukun juga harus mengikuti isti'lanya atau tebalnya. Contoh, min qablihi, min qablihi. Jadi agak condong ke atas, istilahnya tebal. Min qablihi. Kalau kaf wa in kunta, bukan min qablihi tapi min qablihi. Seperti itu. Saya coba sekali lagi digabung. Wa in kunta min qablihi. 1, 2, ya. wa Wa in in kunta. Wa in min kunta min qablihi. Barakallahu fikunna. Jadi catatannya untuk huruf kaf dan qaf, dia kalau dari Ustazah Wada yang udah dipelajari bahwa kalau ketemu huruf kaf dan qaf, samarnya benar-benar kamil. Kamil itu sempurna. Jadi wa in pakai ng, wa in kulta. Beda sama nun sukun bertemu dengan huruf ta. Intinya selain dari huruf kaf dan qaf, dia samarnya naqis. Jadi tidak sempurna. Jadi masih ada
sisanya gitu. Kulta, bukan kunta, tapi kulta. Nah, kalau huruf kaf, wa in kulta, benar-benar langsung melebur ke huruf kaf. Jadi ada N dan G-nya, tidak hanya N, tapi G. Wa in kulta. Sama dengan huruf qaf juga, min qablihi, bukan milqa. Itu terlalu samar. Jadi kalau untuk catatannya, untuk dua huruf ini, benar-benar dileburkan ke huruf qaf atau kafnya. Min qa atau wa in kulta. Bukan wa il salah juga, mil itu juga salah. Jadi harus benar-benar lebur. Boleh sekali lagi, wa in kulta min qablihi. 1, 2, ya. Wa in kunta min qablihi. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya kita praktek. Ada tadi, boleh Yun, tafadhol. Ini sudah bagus kah jaringannya? Boleh dicoba. Ayo adik Yun. Oh, sorry, enggak ini. Cek. Yap. Wa in kunta min Suaranya kecil, Jon. Halo, cek. Boleh. Wa in kunta min qablihi. Nah, oke. Jadi, kalau huruf kaf atau qaf itu meleburnya langsung ke kedua huruf itu, jadi tidak terlalu disamarkan. Contoh, wa in kulta. Nah, yang samar itu selain huruf kaf dan qaf. Contoh tadi nun sukun ketemu ta. Kulta itu samar. Kalau untuk yang ketemu kaf dan qaf itu benar-benar melebur ke kedua huruf itu. Wa in kulta min qablihi. Jadi seperti itu. Boleh dicoba lagi, Yun? Itu emang rada susah dikit, maaf ya. Hmm. Wa in kunta min qablihi. Qabli. Iya benar. Qablihi. Iya, benar-benar. Iya. Masih kurang sedikit lagi. Jadi kalau Latin tuh pakai NG. Nah, inculta. Yang kul itu juga kurang sedikit, jadi dilamakan matnya jadi 2 harokat lamanya. Kulta, samat. Kulta. Kalau wa ing itu pakai N dan G kalau dalam Latinnya. Wa ing kulta. Kedua, min qablihi. Boleh dicoba lagi. 2, ya. Wa in kunta min qablihi. Oke, barakallahu fiik, Yun. Selanjutnya ada Kafida. Kafida bisa on mic? Iya, Wardah. Tapi nggak bisa on cam kayaknya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Tafadhol. Bismillah. Wa in kulta min qablihi. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu sudah benar. Jadi samar dan melebur keduanya. Oke, Kak. Sudah betul. Terima Barakallahu kasih. fiik. Sama-sama, Kak. Kak Yuri. Tafadhol, Kak. Bismillah. Wa in kunta min qablihi. Oke. Dilamain sedikit lagi, Kak. Dilamain matnya 2 harokat. Wa in kulta.
min qablihi. Boleh coba lagi, Wa Kak? Bismillah. Wa in kunta min qablihi. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik, Kak Yura. Next. Ada Kak April yang baru datang. Boleh, Kak? Bismillah. Wa in kunta min qablihi. Oke, Masya Allah. Untuk huruf kaf dan qaf, selain kedua huruf ini, huruf-huruf ikhfa, itu langsung melebur ke hurufnya. Kalau huruf kaf dan qaf itu latinnya pakai NG. Wa in kulta min qablihi. Jadi benar-benar melebur untuk catatan kedua huruf ikhfa ini. Boleh dicoba lagi, Kak? Wa in kunta min qablihi. Oke, Masya Allah. Tadi kaf dan qaf makhrajnya berbeda. Kalau kaf tipis, yang kedua qaf itu tebal. Jadi bacanya wa in kulta, sama yang kedua tebal ketemu huruf qaf min qablihi. Kalau kaf wa in kun, bukan wa in kun gitu ya. Boleh sekali lagi, Kak, terakhir. Wa in kunta min qablihi. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik, sudah betul ikhfanya. Selanjutnya satu lagi boleh, ada yang mau? Kak Nia? Oh, Kak Tia. Oke, Kak. Tafadhol, Kak Tiara. Oke, bismillah. Wa in kunta min qablihi. Oke, untuk yang kedua boleh ditebalin lagi, Kak. Min qablihi. Tafadhol. Min qablihi. Kurang tebal. Min qablihi, bukan min, tapi min agak condong ke atas. Min qablihi. Berarti NG-nya yang tebal ya, Wardah, atau ko-nya? Qafnya. Oh, Tapi qafnya. karena ya qafnya yang tebal, tapi karena nun sukun harus istilahnya bersiap-siap gitu melafalkan huruf setelahnya. Jadi nun sukun bersiap-siap melafalkan huruf qaf, maka ikutan tebal. Min di bagian nun sukun ketemu ko-nya itu tebal juga karena setelahnya huruf tebal. Oke. Boleh lagi? Coba ya. Min qablihi. Oke, qafnya sudah bagus tebal. Di bagian NG-nya itu kurang tebal. Gitu. Min qablihi gitu, Kak. Min qablihi. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik, Kak Tiara, sudah bagus. Yeay, next. Oke. Kita lanjut dulu. Oh, Kak Mia, boleh, Kak? Terakhir ya. Ya, tafadhol, Kak. Iya. Wa in kunta min qablihi. Oke, Masya Allah. Boleh dicoba lagi untuk huruf qafnya. Min qablihi. Min qablihi. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik, Kak Mia. Sudah betul untuk ikhfanya. Oke, Kak Ningsih. Bentar, Kak. Coba lihat. Oke, masih ada. Ya boleh, tafadhol, Kak Ningsih. Wa in kunta min ulang. Maaf. Min qablihi. Gitu nggak sih? Oke, jadi yang
pertama di bagian wa in kulta, kultanya itu juga ikhfa, nun sukun ketemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf ta. Itu juga samar. Wa in kulta, bukan wa in kunta. Bukan kunta. Kalau kunta itu jelas jadinya. Kalau jelas itu huruf izhar bukan ikhfa. Jadi harus samar. Wa in kulta. Boleh dicoba lagi kan sih? Wa in kunta. Ya, tapi dilamain lagi matnya 2 harokat. Wa in kulta. Wa in kun ya Allah, ulang. Ya, Wa in kunta. oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah bagus. Kita lanjut ke hukum bacaan berikutnya, itu qalb atau biasanya kita sering dengar iqlab. Ya, iqlab. Nah, untuk iqlab itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf iqlab cuma satu. Hanya ada ba. Nah, di sini untuk iqlab atau qalb itu mengganti bunyi nun sukun menjadi mim sukun. Nah, di sini kan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Jadi ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hurufnya iqlab itu cuma satu yaitu ba, maka diganti huruf nun sukun atau tanwinnya menjadi mim gitu. Mim sukun dengan gunnah yang sempurna atau kamil. Sempurna itu kamil. Jadi di sini dilafalkan dengan tetap merapatkan kedua bibir tanpa tekanan kuat. Jadi contoh di sini nun sukun ketemu dengan huruf ba. Nah, kalau di Al-Qur'an yang diterbitkan sama Kemenak ya, pokoknya Al-Qur'an standar Indonesia itu sudah ada langsung nih mim kecil di atas itu adalah salah satu untuk memudahkan masyarakat Indonesia untuk membaca bacaan iqlab. Jadi kalau Quran Madinah itu nggak ada mim kecilnya. Jadi yang tahu tajwid itu akan langsung membaca dengan mim gitu, mengganti nun sukun dengan mim ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi kalau kita baca Quran Madinah itu ketika melihat ada nun sukun bertemu dengan ba, maka ganti nun sukun itu jadi mim kecil. Kalau baca Quran Indonesia pasti ada mim kecilnya. Jadi insya Allah dipermudah. Layum bacaannya layum badan dua bibir tetap rapat. Jadi mim itu rapat, cuma nggak boleh ditekan. Contoh yang ditekan dan itu salah, layum ba itu terlalu ditekan, itu salah, kurang sempurna. Jadi kalau yang betul itu bibir tetap rapat, cuma tidak boleh ditekan. Layum badan, dan matnya sama-sama 2 harokat dipanjangkan atau dilamakan sepanjang 2 harokat. Layum badan 1, 2 ya. Layung badan. Ini sekali lagi. Nah, badan. Oke, Masya Allah, barakallahu fikunna. Jadi karena huruf iqlab atau qalb itu hanya ada satu yaitu ba, maka kita cukup satu contoh. Jadi contohnya nun sukun bertemu dengan huruf ba di kata layum badan. Jadi kita ingat lagi ketika ada nun sukun bertemu dengan ba, maka ganti nun sukun itu dengan mim.
didapatkan 2 bibir tapi tidak boleh ditekan. Kita coba satu-satu. Oke, dari Kak Yuri. Tafadhol, Kak. Bismillah. Layung badan. 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 Ya. Layung badan. Boleh sekali lagi, Kak? Layung badan. Oke, Masya Allah. Sudah bagus, Kak. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Yang Kak Mia. Boleh, Kak? Layum badan. Oke. Boleh sekali lagi, Kak? Sekali lagi. Layum badan. Oke, udah betul. Jadi tadi tidak terlalu ditekankan kan ya, Kak? Jadi enggak layum badan, tidak boleh layum ba. Oh ya Allah, enggak on video ya. Jadi kalau misalnya bibirnya kayak gini, bibirnya layum ba, itu salah. Tapi kalau rapat saja, nggak ditekan, seperti ini, layum ba, itu betul. Boleh sekali lagi, Kak-nya? Kelas. Layum badan. Ya, nah itu betul. Barakallahu fiik, Kak. Dah. Next, Kak Fida. Boleh, Kak? Iya, bismillah. Layum badan. Sekali lagi, Kak. Layum badan. Oke, udah betul. Barakallahu fiik. Satu orang lagi. Kak Inaya masih belum bisa unmic ya, Kak? Bisa, Kak. Oke, tafadhol, Kak. Layum bazan. Nah, sekali lagi. Layum bazan. Oke, barakallahu fiik. Untuk iqabnya sudah betul, ditahan dan tidak terlalu dirapatkan bibirnya, tapi huruf makhraj huruf za, layum zan, za, bukan za tapi za. Ujung lidah bertemu dengan gigi di atas. Layum bazan, zan. Boleh sekali lagi, Kak? Layum bazan. Sedikit lagi. Huruf za tidak boleh ada suara sofirnya. Nah, sofir itu yang ada gitu. Tidak boleh, tapi ditahan. Bazan. Tidak boleh bazan itu setengah-setengah. Ada suara desisnya itu tidak boleh untuk huruf za. Sekali lagi, Kak. Jelas. Layum bazan. Bazan. Zan. Bagian Zan. 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 Sekali lagi. Zan. Bukan zan, tapi zan. Zan. Saya coba sandingkan dua huruf zai dan zan. Kalau yang huruf di sini, di contoh sini, itu za, bukan zai. Kalau zai berarti zan. Kalau yang di kalimat itu huruf zan. Zan sama zan. Yang kedua, coba lagi, Kak, yang kedua, zan. Zan. Ya, dah. Kayak gitu. Betul. Boleh digabung, Kak, contohnya layum badan. Layum badan. Masya Allah, barakallahu fiik. Senang sekali. Kita langsung. Oke, kita lanjut. Setelah iklab atau call, kita masuk ke
idgham bi gunnah. Untuk hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu terakhir adalah idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Oke. Nah, di sini idgham bi gunnah, idgham itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bi gunnah, yang kedua bila gunnah. Nah, untuk yang pertama idgham bi gunnah itu dengan gunnah. Gunnah itu ditahan gitu, diidghamkan. Jadi nun sukun atau tanwin diidghamkan atau dimasukkan. Kalau secara bahasa idgham itu masuk. Nah, berarti kalau idgham bi gunnah itu diidghamkan, dimasukkan huruf nun sukun atau tanwin kepada huruf-huruf idgham. Huruf yang pertama huruf idgham bi gunnah itu ada huruf ya, nun, mim, dan waw. Anak panah yang pertama. Idgham bi gunnah, kemudian hurufnya dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Itu huruf idgham bi gunnah. Jadi sekali lagi idgham bi gunnah itu artinya nun sukun atau tanwin diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf-huruf idgham. Nah, yang pertama idgham bil gunnah, maka dimasukkan kepada huruf idgham bil gunnah, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw. Nah, di sini ada catatannya. Kalau untuk huruf waw dan ya dan waw, yang huruf yang awal dan yang paling akhir di bagian bil gunnah, huruf ya dan waw itu idghamnya naqis, jadi tidak terlalu sempurna. Kalau huruf nun dan mim itu idghamnya kamil, jadi sempurna dia. Nanti contohnya kita coba lihat nanti. Kita coba ambil contoh keseluruhannya untuk idgham bi gunnah. Di sini nun sukun bertemu dengan ya. Nah, tadi untuk nun sukun bertemu ya atau waw itu idghamnya nakis. Nakis tidak terlalu sempurna. Contohnya cara bacanya faman ya'mal faman ya'mal faman ya'mal. Jadi nun sukun dimasukkan kepada huruf ya gitu. Faman ya'mal, bukan faman ya, tapi faman ya'mal. Karena tadi definisinya masuk. Jadi nun sukun atau tanwin masuk ke huruf setelahnya. Huruf setelahnya kalau huruf bi gunnah maka masuk ke huruf bi gunnah, yaitu huruf ya dicontoh. Oke, kita sama-sama. 1, 2, ya. Faman ya'mal. Boleh 3 kali. 1, 2, 3. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Selanjutnya kita coba masuk dulu ke sebelahnya, itu idgham bila gunnah. Nah, di sini tanpa gunnah. Nah, kalau dengan gunnah, yang bil gunnah, itu dipanjangkan 2 harokat. Faman ya'mal. Nah, kalau yang bila gunnah, itu tanpa dengung. Jadi hurufnya idgham bila gunnah itu ada 2, lam dan ro. Jadi langsung dimasukkan tanpa dipanjangkan gitu, tanpa diidghamkan, tanpa gunnah. Gunnah itu panjangnya. Jadi contohnya di sini nun sukun bertemu dengan ro. Jadi mir rabbihim, langsung ke huruf ro. Jadi tidak dipanjangkan karena tanpa gunnah. Mir rabbihim. Mir rabbihim, tidak boleh mir rabbihim, tidak boleh panjang seperti itu karena tadi bila guna artinya tanpa guna, tanpa dipanjangkan. Mir rabbihim, mir rabbihim. 1, 2, ya.
Mir Rabbihim. Bihim. Mir Rabbihim. Mir Mir Rabbihim. Oke. Eh, sebentar. Mm-mm. Jadi sebagai penanda, kalau misalnya idgham bila gunah ini karena dia tanpa gunah, jadi tidak dipanjangkan, itu terlihat dari huruf setelah nun sukun itu bertasydid. Kalau dia bertasydid, otomatis tidak dipanjangkan. Nah, kalau bigunah, dia huruf setelah nun sukunnya nggak ada tasydid, makanya digunahkan dulu 2 harokat, dipanjangkan dulu. Coba kita sandingkan. Faman ya'mal mir rabbihim. Faman ya'mal mir rabbihim. 1, 2, ya. Faman ya'mal mir rabbihim. Faman ya'mal mir rabbihim. Oke, Masya Allah. Kita coba satu-satu. Coba contoh yang lain. Untuk idgham bi gunnah dan bila gunnah. Nah. Oh, ini idgham bi gunnah dulu. Bi gunnah nun sukun bertemu dengan huruf bi gunnah. Mim nun waw ya. Atau ya nun mim waw. Pertama, faman ya'mal. Kedua, inna fa'ati. Nah, di sini tadi bisa terlihat nih, untuk yang bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan ya, itu nakis, dari tidak sempurna. Faman ya'mal. Kalau yang kedua, bertemu dengan nun, itu benar-benar kamil, jadi sempurna nunnya. Inna fa'ati. Sama dengan nun sukun bertemu dengan mim. Dia idghamnya kamil atau sempurna karena nunnya benar-benar melebur ke huruf selanjutnya, huruf mim. Mim ma'in. Makanya disebut dengan kamil. Jadi idghamnya sempurna sekali. Kalau untuk ya dan waw itu tidak terlalu sempurna. Masih ada nunnya, tapi walaupun masuk kepada huruf setelahnya, ya dan waw. Faman ya'mal inna fa'ati mimma'in min waliyin. Jadi kita langsung praktek satu-satu. Kak April, tombol. Yang mana? Semuanya? Ya, semua Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal inna fa'ati mimma'in min waliyin. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah bagus. Sudah bagus idghamnya. Kita lanjut ke Kak Mia. Boleh Kak? Faman ya'mal inna ditahan pelan. Inna fa'ati mimma'in min waliyin. Betul. Untuk yang terakhir itu dipanjangin lagi Kak, di matnya 2 harokat. Miwa. Sekali lagi. Min waliyin. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga. Iya, sama-sama Kak. Kak Yuri. Boleh Kak? Bismillah.
فمن يعمل النفعات مما من ولي. Nah, oke, Masya Allah. Untuk yang barisan ketiga, itu dilamakan lagi, dipanjangkan lagi. Mimma, apa? Mimma Oke, Masya Allah. Yang terakhir, miwaliyin. Boleh, Kak? min wali. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah betul idghamnya. Kemudian kita next Kak Ina ya. Tadi katanya belum bisa on audio, Kak Or. Oke. Ada yang ingin mencoba? Boleh. Kak Ningsi dan Kak Tiara. Kak Ira nanti, Kak Tiara Nanti dulu. Banyak ya. Antri tolong. Boleh Oke. Kak Tiara. Terima kasih. Faman ya'mal innafa'ati mimma'in min wali. Masya Allah, bagus sekali. Barakallahu fiik, Kak. Sudah betul. Next tadi Kak Ningsi. Kak Ningsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal Pak, pakai Pak. Astagfirullah, maaf. Enggak lihat. Gak apa-apa. Ulang. Bismillah. Fa may ya'mal innafa'ati mimma min waliyin. Yang terakhir, wa-nya ada panjang. Miwaliyin. Bukan miwaliyin. Itu tidak. Boleh sekali lagi, Kak. Miwaliyin. Min waliyin. Waliyin. Ianya tasydid. Miwaliyin. Sekali lagi. Min waliyin. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah betul. Kak Ningsi. Oke. Yuni. Tafadhol. Bismillah. Faman ya'mal innafa'ati mimma min waliyin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah betul. Oke. Di sini ada catatan untuk bagian idgham. Idgham bi gunnah. Tadi idgham bi gunnah itu memasukkan huruf nun, sukun atau tanwin kepada huruf setelahnya, huruf bi gunnah. Idgham bi gunnah tadi hurufnya mim, nun, waw, ya. Jadi digunnahkan, diidghamkan jadi panjangnya 2 harokat. Min waliyin atau atau faman ya'mal. Bingunnya dimasukkan ke huruf ya. Faman ya'mal. Kecuali. Nah, di sini ada pengecualiannya. Jadi dalam satu Al-Quran ada 4 tempat yang tidak berlaku hukum bacaan idgham bi gunnah. Nah, di sini kan tadi definisi bi gunnah itu memasukkan dengan gunnah, dengan dipanjangkan 2 harokat ketika bertemu dengan huruf bi gunnah, mim nun waw ya atau ya nun mim waw.
Nah, di sini dikecualikan untuk empat kata dalam Al-Quran. Jadi cuma 4 ini bisa langsung dihafal. Jadi nggak ada di tempat lain, cuma di surah ke-61, surah ke-13, surah ke-6, ayat 99, dan surah ke-6, ayat 29. Cuma di 4 tempat tersebut saja yang tidak berlaku hukum idgham bi gunnah. Nah, karena tadi bi gunnah itu memasukkan ke huruf setelahnya, faman ya. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan huruf ya. Huruf ya itu huruf bi gunnah. Tapi bacaannya jelas dia. Bunyanun. Ini dikecualikan. Bunyanun. Bunyanun. Kemudian di surah ke-13 sinwanun, bukan siwa. Jadi bukan dimasukkan ke huruf wa-nya. Ini dikecualikan saja di surah ke-13. Selanjutnya sinwanun, kemudian surah ke-6 ayat 99 qinwanun. Nun sukun bertemu dengan huruf bi-gunnah, huruf waw. Qinwanun sama nun sukun bertemu dengan huruf ya di surah ke-6 ayat 29. Ad-dunya, bukan ad-duya. Itu salah. Walaupun tadi definisi bi-gunnah itu memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf bi-gunnah. Huruf ya, huruf waw, huruf mim, huruf nun. Jadi dikecualikan untuk empat kata dalam Al-Quran. Kalau tidak salah dari ustazahnya saya itu kenapa tidak dimasukkan gitu ke huruf selanjutnya, karena ini berkaitan dengan nahwu shorf kalau tidak salah. Jadi arti katanya bunyanun, sinwanun. Jadi itu kan satu kata. Nah, kalau di contoh sebelumnya, di contoh famay ya'mal itu bisa dua kata. Jadi enggak satu kata gitu. Kalau yang di bawah ini satu kata dan itu maknanya bisa langsung terdeteksi. Nah, kalau yang di atas kalau dia dipisah itu akan berbeda lagi maknanya. Jadi harus digabungkan. Itu salah satu alasannya kenapa tidak dimasukkan langsung ke huruf setelahnya. Dan itu ada di empat tempat tadi, surah ke-61, surah ke-13, surah ke-6, ayat 99 dan 29. Kita coba dulu bacanya. Bunyanun, sinwanun, qinwanun, ad-dunya. 1, 2, 3, ya. Bunyanun. Bunyanun. Sinwanun. Wanun. Dunya. Oke, Masya Allah, barakallahu fikunna. Jadi untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini dulu, yaitu pembacaan nun sukun bertemu dengan tanwin. Jadi tadi ada 4 bagian. Izhar yang bacaannya jelas ketika bertemu dengan huruf izhar. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf izhar, maka bacaannya jelas. An'amta, an'a, an'a. Ya, itu jelas. Kemudian yang kedua, ikhfa, bacaannya samar. Jadi nun sukun dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi bersiap-siap untuk melafazkan huruf selanjutnya. Wa mil sya, kalau ketemu sya maka lafazkan huruf sya di nun sukunnya. Wa mil sya, setengah-setengah samar. Wa mil sya. Kalau bertemu dengan huruf ta, maka contohnya al-ta. Jadi bersiap-siap mengambil huruf ta, menyebut huruf ta, al-ta. Begitu juga ketika bertemu dengan huruf dal, jim, sa, itu bersiap-siap untuk melafazkan huruf setelahnya, huruf ikhfa khususnya. Ada 15 huruf. Kemudian tadi iqlab,
iqlab atau qol itu cuma satu huruf, nun sukun bertemu dengan ba, maka nun sukun itu akan diubah menjadi mim. Iqlab berarti berubah jadi mim. Kemudian yang terakhir tadi idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kalau bi gunnah dengan gunnah, jadi dipanjangkan 2 harokat, famayya. Yang terakhir bila gunnah tanpa gunnah, jadi langsung ngebut. Mir rabbihim tanpa dipanjang. Oke, cukup sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak Fida, tafadhol Kak. Semoga bisa. Iya, Dek. Terima kasih. Kak Fida di sini ingin menanyakan tadi kan tentang idgham bigunnah. Ada contohnya itu famay ya'mal. Di sini kan di contoh di modulnya itu tidak ada tasdid famay ya'mal, sedangkan tadi di contoh pembacaannya ada tasdid yang Dek Wardah jelaskan tadi, kenapa ini agak dimasukkan terus melebur famaya. Itu katanya tadi karena tidak ada tasdid. Di contohnya tadi ada tasdid, itu gimana ya Dek? Kak Fida masih kurang paham di situnya. Terima kasih. Masya sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi, bismillah. Jadi kalau dari yang Wardah dapatkan ilmunya, itu memang beda ketika penulisan di Al-Quran kita, Al-Quran kita, maksudnya Al-Quran diterbitkan oleh Kemenak sama Al-Quran Madinah. Al-Quran Madinah itu yang gimana sih bentuknya? Al-Quran yang kalau tidak salah 15 baris, kalau tidak salah. Pokoknya Al-Quran Madinah, dia sesuai dengan penulisannya, sesuai dengan tajwid. Sama dengan perkara bacaan Alhamdulillah yang awalnya ada yang memasukkan fathah pada huruf alif, alif, ada juga yang tidak. Nah itu tergantung penerbitan Al-Quran di mana. Kalau di Mushaf Madinah tentu itu akan tidak ada harokatnya. Sama dengan ini. Jadi kalau yang Wadah ambil contohnya tadi itu di internet, Kak. Jadi kalau internet biasanya itu dari Kemenak. Jadi itu lebih memudahkan, istilahnya lebih memudahkan masyarakat Indonesia untuk bisa membacanya gitu. Sebenarnya untuk tasydid dan tidaknya itu cuma bagian kecil untuk memudahkan masyarakat Indonesia untuk lebih mudah mengingat kalau ada tasydidnya berarti itu idgham bila gunnah, kalau nggak ada itu bil gunnah. Tapi kalaupun misalnya ada dua-duanya, maka yang diingat oleh kita adalah hurufnya, huruf bil gunnah, nun, ya, mim, waw. Kalau huruf bila gunnah, lam dan ro gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama ada tasydidnya, maka itu diingat bagian hurufnya gitu Kak. Oh, alah, ya. Berarti tidak merubah arti ya, Dek ya? Tidak, itu Oh, iya. untuk menggunakan istilah sama seperti yang iqlab. Kalau iqlab, ini kan ada mim kecil ya kalau kita di Al-Quran kita, Al-Quran Kemenak yang diterbitkan Kemenak, Iya. itu ada mim kecilnya. Nah kalau di Al-Quran Madinah itu sama sekali nggak ada, karena tadi mungkin mereka udah paham bahasa Arab dan segala macam, maka kita itu untuk memudahkan kita. Jadi nggak perlu lagi nih ngafal, iqlab tuh harus ada. Iqlab tuh bacaannya nun sukun juga diganti jadi mim, nggak perlu lagi hafal, tapi karena sudah diterbitkan ada mimnya, maka memudahkan kita untuk membaca sesuai dengan tajwid ini. Oh iya, mengerti. Ya, makasih ya Wardah, terima kasih ilmunya. Wah iya. Oke. Atau mungkin kakak-kakak yang lain ada ilmu yang terkait yang ditanyakan Kak Fida, boleh sharing juga. Belum ada. Masya Allah, buktinya. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai sini.
Oke, insya Allah untuk materi hari ini hukum bacaan nun sukun atau tanwin kita cukupkan dulu, dan insya Allah besok kita lanjut hukum nun sukun atau tanwin bertemu bukan hukum nun sukun, mim sukun, mim. Kalau tadi nun, sekarang besok itu mim sukun dan tanwin, ya, insya Allah. Oke, cukup sekian dulu. Semoga apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan semoga Allah memudahkan lisan-lisan kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Insya Allah. Amin. Oke, barakallahu fikunna. Sekali lagi semoga Allah berkahi waktu-waktu yang disediakan untuk belajar Al-Quran, dan semoga nanti bisa membaca dengan sesuai tajwid dan sesuai dengan bacaan Rasulullah, insya Allah. Amin. Selanjutnya kita tutup pertemuan kali ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, kita lanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Wardah. Insya Allah bersemangat untuk ikut besok lagi karena masih banyak PR. Terima kasih ya. Ya, sama-sama.